Selamat pagi teman-teman kelas 11 IPS. Jumpa kita pada pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita masih membahas tentang kelompok sosial di masyarakat. Minggu yang lalu Ibu sudah upload materi tentang ini, yaitu tentang kelompok sosial. Maka pada pagi hari ini atau pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kelompok sosial ini. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap manusia pasti menjadi anggota suatu kelompok, sadar atau tidak. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun pasti akan menjadi anggota suatu kelompok, yaitu menjadi anggota keluarganya. Nah, manusia dalam hal ini memiliki dua hasrat yang paling mendasar dalam kehidupannya. Yang pertama adalah hasrat untuk menjadi satu dengan manusia yang lain. Ya, jadi setiap manusia punya keinginan untuk bergabung atau bersatu dengan manusia yang lain yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, yang kedua, manusia memiliki hasrat atau keinginan untuk menyatukan dirinya dengan alam atau lingkungan alam sekitarnya. Nah, manusia tidak terlepas dari lingkungan alamnya. Maka inilah yang menjadi hakikat dari suatu kelompok sosial. Yang dapat kita lihat bahwa ada beberapa sosiolog yang mencoba mendefinisikan tentang kelompok sosial ini. Nah, tetapi saya ambil kesimpulan atau pengertian secara umum bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Ya, jadi secara umum suatu kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Nah, menurut Surjono Sukanto, seorang sosiolog dari Indonesia, dia mengatakan bahwa tidak semua kelompok yang ada di dalam masyarakat ini merupakan suatu kelompok sosial. Tetapi ada 5 syarat suatu himpunan manusia disebut sebagai suatu kelompok sosial. Nah, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama dia mengatakan bahwa suatu kelompok sosial itu apabila orang-orang atau anggota yang berada dalam suatu kelompok tersebut sadar bahwa dia adalah anggota suatu kelompok. Ya. Raffiolin sadar bahwa dia adalah anggota kelas 11 IPS. Utama juga demikian. Noel juga demikian. George juga demikian. Nah, itu artinya bahwa kamu adalah anggota suatu kelompok, yaitu kelompok IPS. Itu contohnya. Nah, syarat yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antar anggota, ada interaksi antar anggota suatu kelompok tersebut, ada interaksi atau hubungan yang timbal balik yang terjadi secara intens. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama. Apa itu? Misalnya anggota satu kelompok tersebut punya cita-cita yang sama, punya ideologi yang sama, punya kepentingan yang sama, sehingga orang-orang itu membentuk satu kelompok. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dikatakan bahwa kelompok tersebut memiliki struktur, memiliki kaidah serta pola perilaku yang sama. Ya, struktur itu apa? Ya, sama seperti di kelas kita punya struktur, punya perangkat kelas, mulai dari wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan lain sebagainya, bendahara, itu namanya struktur. Nah, kelompok sosial pasti punya yang namanya suatu struktur. Lalu punya kaidah atau aturan. Kaidah itu adalah aturan. Dan punya pola perilaku yang sama. Jadi, anggota suatu kelompok tersebut atau kelompok sosial itu memiliki struktur sosial, punya kaidah atau aturan, dan punya pola perilaku yang sama.
Nah, syarat yang terakhir adalah memiliki sistem dan proses. Nah, ini adalah syarat suatu himpunan manusia disebut sebagai suatu kelompok. Sehingga kalau saya bertanya sebenarnya ya, kelima syarat ini dapat dikatakan sebagai definisi dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, apa jadinya definisi kelompok sosial? Boleh kamu rangkai tadi syarat yang tadi. Kelompok sosial adalah suatu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota suatu kelompok. Yang kedua, bahwa anggota kelompok itu memiliki hubungan timbal balik atau interaksi. Lalu ada suatu faktor pengikat yang dimiliki secara bersama-sama, memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama, serta memiliki sistem dan proses. Nah ya, jadi itu kelima syarat suatu himpunan manusia dikatakan sebagai suatu kelompok, sekaligus juga sebagai definisi dari kelompok sosial. Nah, bagaimana suatu kelompok sosial bisa terjadi? Ya, kelompok sosial telah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu ketika manusia baru ada di dunia ini, yang terdiri dari kelompok sosial yang sangat kecil, yaitu terdiri dari 2 orang yang dinamakan dengan dyad. Nah, kelompok kecil ini memiliki hubungan yang sangat erat karena hanya terdiri dari 2 orang. Tetapi ingat, apabila satu orang anggota kelompok dyad ini mengundurkan diri dari kelompok tersebut, maka yang terjadi adalah kelompok itu akan bubar, ya, selesai begitu saja. Nah, itu kejelekannya. Nah, kelompok yang kecil yang lain adalah kelompok triad. Triad ini adalah kelompok yang anggotanya hanya terdiri dari 3 orang. Ya. Nah, kalau tadi dyad memiliki hubungan yang erat, nah kalau triad agak sedikit merenggang, hubungan antar anggota itu sedikit merenggang. Tetapi apabila salah seorang anggota kelompok ini mengundurkan diri atau berhenti menjadi anggota satu kelompok, maka kelompok ini masih bisa lanjut karena masih ada sisa 2 orang lagi anggotanya. Jadi yang menjadi patokan terbentuknya suatu kelompok sosial adalah adanya interaksi antar anggota. Itu patokan yang pertama dan yang paling utama terjadinya suatu kelompok sosial, yaitu adanya interaksi antar anggota kelompok itu. Tidak ada interaksi berarti tidak ada, bukan satu anggota kelompok sosial. Oke. Selanjutnya, faktor pembentukan kelompok. Faktor pembentuk kelompok sosial. Ada 3 faktor utama mengapa manusia itu menjadi membentuk satu kelompok. Yang pertama adalah adanya kepentingan yang sama. Kamu punya kepentingan yang sama dengan saya, ayo kita bergabung, ayo kita kerjasama, maka kami akan membentuk satu kelompok. Ya, kamu 26 orang memiliki kepentingan yang sama, ingin belajar sosiologi pada waktu dan jam yang sama, dengan guru yang sama. Maka bagaimana caranya supaya terjadi secara bersamaan? Maka terbentuklah satu kelompok. Itu contohnya. Ya, kalian akan berbicara bagaimana nih dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, faktor pembentukan kelompok sosial yang kedua adalah adanya pertalian darah atau faktor keturunan yang sama. Kita masing-masing tergabung dalam satu keluarga. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga saya. Ya, darah saya mengalir di dalam darah mereka. Ya, baik keluarga kecil atau keluarga batih maupun keluarga besar. Keluarga kecil atau keluarga batih yaitu terdiri dari ayah dan ibu serta anak yang masih belum menikah. Sedangkan keluarga besar adalah keluarga kerabat, yaitu termasuk kakek nenek, paman bibi, ponakan-ponakan dan lain sebagainya. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah adanya atau dikarenakan daerah atau wilayah yang sama, wilayah tempat tinggal yang sama. Saya adalah anggota RT 32. Mengapa? Karena rumah saya berada di dalam lingkungan RT 32. Nah, kamu berada di RT apa? Saya adalah warga Jambi. Ya, saya termasuk golongan orang Jambi. Mengapa? Karena saya memang tinggal di Jambi. Ya, saya bukan golongan orang Palembang karena saya nggak tinggal di situ. Nah, itu
tiga ya faktor pembentukan kelompok. Yang pertama tadi karena ada kepentingan yang sama, lalu pertalian darah atau keturunan yang sama, serta karena daerah dan wilayah yang sama. Nah, itu teman-teman, hari ini kita sudah belajar sedikit tentang kelompok sosial, definisinya, karakteristiknya, lalu syaratnya, serta proses dan faktor pembentuknya. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan pada pagi hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak saya sekalian. Saya harap bisa difahami, dan apabila ada yang kurang dimengerti, boleh hubungi Ibu lewat WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, saya ingatkan supaya teman-teman mengisi absen di Google Classroom kita sebagai bukti keikutsertaanmu belajar pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.